Sinopsis Taman Paskah. Yesus telah datang ke dalam dunia ini dengan tujuan, yaitu mati demi menebus umat manusia. Jelang penderitaan yang akan dialaminya, Yesus menikmati persekutuan perjamuan malam dalam rangka Paskah bersama orang-orang terdekatnya, yaitu para murid. Ini adalah momen yang spesial, di mana Yesus menikmati kebersamaan dengan murid-muridnya. Sekaligus di momen inilah dia memberitahukan arti simbolis dari perjamuan itu, roti dan anggur yang menunjuk pada tubuh dan darahnya sendiri. Sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi juga kita harus ingat bahwa Dia adalah seorang anak manusia. Mulai di Taman Getsemani, kita melihat bagaimana kemanusiaan Yesus begitu menonjol. Dia mengungkapkan kepada murid-muridnya betapa hatinya sangat sedih mau mati rasanya. Itu terdapat dalam Markus pasal 14 ayatnya yang ke-34. Karena itu dia berlutut berdoa, berkeluh kesah di hadapan Bapanya, mengungkapkan pergumulan batinnya. Ia sangat ketakutan sampai keringatnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Di taman inilah Yesus akhirnya ditangkap karena pengkhianatan Yudas. Setelah ditangkap, kemudian dia dibawa ke hadapan mahkamah. Yesus seorang diri menanggung beban ini. Petrus menyangkal dirinya. Murid-murid yang lain lari ketakutan. Yesus harus mengalami pengadilan yang tidak adil di hadapan Pilatus. Dia mengalami penghinaan, cercaan, makian, serta rangkaian perlakuan keji dan tidak manusiawi. Yesus dihina, diolok-olok, dicaci maki, diludahi, dipukuli, bahkan sampai mati sebagai penjahat di atas kayu salib. Yesus menempuh jalan Via Dolorosa, yaitu jalan penderitaan, ketika dia memikul salibnya menuju Kalvari. Yesus telah memilih jalan penderitaan sebagai tanda ketaatan kepada Bapa yang mengutusnya. Penderitaannya menjadi bukti betapa luar biasanya cinta kasihnya kepada kita orang percaya. Karena kasihnya yang besar terhadap manusia, Allah telah mengorbankan putra tunggalnya mati di kayu salib. Yesus telah memilih jalan salib, menanggung dosa umat manusia supaya manusia tidak mengalami kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena itulah Taman Paskah Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai ini dibuat agar arah pandangan jemaat hendaklah tertuju pada Yesus yang menderita itu. Dengan menghayati dan merenungkan penderitaan dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka jemaat yang ada akan selalu menyadari betapa besar kasih Allah bagi kita umat manusia. Sehingga jemaat boleh hidup benar dan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi orang yang percaya kepadanya. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Ya, kembali lagi bersama dengan kami di channel Marturia, Jemaat Bukit Kasih Girian Permai. Di saat ini kami sedang berada di dalam suatu kegiatan, yaitu penilaian Taman Paskah se-Rayon Bitung yang diadakan di 13 wilayah di Rayon Bitung. Di saat ini mari bersama-sama kita melihat sedang ada penyambutan dari tim penilaian Rayon Bitung dalam rangka kegiatan Taman Paskah
oleh tim penilai dan tentunya disambut langsung oleh tarian Baku Tulung dari Sanggar Pierre Tendean, dan tentunya ini merupakan salah satu syarat khusus dalam tim juri menilai bagaimana masyarakat yang ada di sekitar atau masyarakat Kota Bitung tetap terus memberdayakan kearifan lokal ataupun potensi budaya yang ada di jemaat, yang ada di wilayah, bahkan pun di tingkat sinodal. Artinya bahwa gereja tetap terus bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun dan melestarikan budaya-budaya yang ada. Dan dengan demikian tarian pada saat ini tentunya menjemput para tim penilai yang tentunya yang akan menilai Taman Paskah yang ada di wilayah Bitung 13. Ya, demikian. Iya, demikian penyambutan tentunya dari tari Baku Malendong di saat ini yang menyambut tim penilai Taman Paskah se-Rayon Bitung di saat ini. Yang hadir pada saat ini sesi foto bersama para penatua, diaken, pelayan khusus
Ketua Wilayah Bapak Pendeta Maksimanto MTH bersama dengan seluruh pengurus Priokombapa Rayon Bitung yang hadir pada malam hari ini. Sobat channel sekalian, perlu diketahui bahwa Taman Paskah ini dibuat oleh 14 kolom yang ada di Bukit Kasih Girian Permai. Dan tentunya Taman Paskah ini merupakan juara satu dalam lomba Taman Paskah sewilayah Bitung 13. Dan tentunya mewakili wilayah Bitung 13 dalam lomba penilaian Taman Paskah. Dan tentunya yang diketuai oleh Pendeta Geralfi Mengko STH sebagai Ketua Panitia Paskah Jemaat Bukit Kasih Girian Permai dan Ketua Panitia Paskah Wilayah Bitung 13. Dan tentunya atas dukungan dari seluruh panitia Paskah, baik yang ada di jemaat bahkan pun yang ada di wilayah. Kita dapat menyaksikan bersama-sama. Pembuatan Taman Paskah ini dilakukan oleh kolom-kolom yang ada di Bukit Kasih Girian Permai yang tentunya dirancang secara khusus sesuai dengan tema Via Dolorosa atau yang kita ketahui bersama yaitu Jalan Salib, di mana Yesus Kristus berkarya untuk keselamatan manusia atau misi keselamatan atas penebusan dosa manusia itu sendiri. Ya, demikianlah rangkaian penilaian Taman Paskah se-Rayon Bitung yang ada di 13 wilayah Rayon Bitung pada saat ini. Dari kami, wilayah Bitung 13, Jemaat Bukit Kasih Girian Permai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.